Film dibuka dengan Anna Clark, seorang perawat yang baru saja menyelesaikan shift kerjanya di rumah sakit. Hari itu terlihat normal seperti biasanya. Sebelum pulang, Anna sempat menangani beberapa pasien yang datang dengan luka-luka aneh, sementara di televisi mulai muncul berita tentang kerusuhan dan kasus kekerasan misterius yang terjadi di berbagai daerah. Namun saat itu belum ada yang menyadari bahwa bencana besar sedang mendekat. Setelah sampai di rumah, Anna menghabiskan malam bersama suaminya, Louis. Mereka menikmati waktu berdua dengan santai tanpa memikirkan berita yang sedang ramai dibicarakan. Keesokan paginya, Anna terbangun dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seorang gadis kecil tetangga mereka tiba-tiba berdiri di dalam rumah. Awalnya gadis itu terlihat biasa saja. Namun beberapa detik kemudian, ia langsung menerkam Louis dan menggigit lehernya dengan ganas. Anna yang panik berusaha menyelamatkan sang suami, tetapi luka yang dialami Louis terlalu parah. Tak lama kemudian Louis meninggal di hadapannya. Akan tetapi, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Beberapa saat setelah dinyatakan tewas, Louis tiba-tiba membuka matanya kembali. Namun kali ini ia bukan lagi manusia yang sama. Louis telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Anna. Dengan susah payah, Anna berhasil melarikan diri dari rumah melalui jendela kamar mandi. Begitu keluar, Anna dibuat syok oleh pemandangan di sekelilingnya. Jalanan dipenuhi kecelakaan, rumah-rumah terbakar, dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri dari serangan zombie yang menyebar dengan sangat cepat. Dalam kepanikan, Anna masuk ke mobil dan mencoba kabur, tetapi ia mengalami kecelakaan hingga pingsan. Saat sadar kembali, dunia yang ia kenal telah runtuh. Di tengah kekacauan itu, Anna bertemu dengan seorang polisi bernama Kenneth Hall yang juga sedang berusaha bertahan hidup. Tak lama kemudian mereka bergabung dengan beberapa penyintas lain, termasuk Michael, Andre, dan istrinya yang sedang hamil, Luda. Karena keadaan semakin tidak terkendali, mereka memutuskan mencari tempat yang lebih aman. Setelah melewati berbagai bahaya, kelompok tersebut akhirnya menemukan sebuah pusat perbelanjaan besar yang tampak masih bisa dipertahankan. Tanpa membuang waktu, mereka segera masuk ke dalam mall itu, berharap tempat tersebut bisa menjadi perlindungan dari wabah zombie yang sedang menghancurkan dunia. Sesampainya di dalam mall, mereka menyadari bahwa tempat itu ternyata masih dihuni oleh beberapa orang yang selamat. 3 petugas keamanan mall, yaitu CJ, Bart, dan Terry, awalnya tidak percaya kepada rombongan Anna. Suasana sempat memanas karena kedua kelompok saling curiga. Namun setelah melihat situasi di luar yang semakin mengerikan, mereka akhirnya sepakat bekerja sama untuk bertahan hidup. Setelah itu, seluruh area mall mulai diamankan. Mereka menyisir setiap sudut bangunan untuk memastikan tidak ada zombie yang masih bersembunyi di dalam. Satu persatu zombie berhasil dibersihkan, sementara pintu masuk dan jalur akses diperkuat agar tidak mudah ditembus. Beberapa hari kemudian, kehidupan di dalam mall mulai terasa lebih tenang. Mereka memiliki makanan, air, pakaian, dan berbagai kebutuhan yang bisa diambil dari toko-toko di dalam gedung. Saat berada di atap mall, Kenneth dan yang lainnya menemukan seorang pria bernama Andy yang terjebak sendirian di toko senjata seberang parkiran. Karena area di antara mereka dipenuhi zombie, mereka tidak bisa bertemu secara langsung. Sebagai gantinya, mereka berkomunikasi menggunakan papan tulis yang dapat dibaca dari kejauhan. Meski sederhana, keberadaan Andy menjadi penyemangat tersendiri bagi kelompok tersebut. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, sebuah truk besar menerobos masuk ke area mall sambil dikejar gerombolan zombie. Setelah berhasil menyelamatkan para penumpangnya, jumlah penghuni mall pun bertambah. Dari kelompok baru itu, mereka mendapat kabar buruk bahwa berbagai tempat perlindungan yang selama ini dianggap aman ternyata sudah jatuh. Kabar tersebut membuat harapan mereka untuk diselamatkan semakin menipis. Tak lama kemudian, mereka mulai menyadari satu fakta mengerikan. Siapapun yang tergigit zombie hampir pasti akan berubah menjadi monster yang sama setelah meninggal. Fakta ini terbukti ketika salah satu penyintas yang terluka akhirnya meninggal lalu bangkit kembali sebagai zombie. Anna, come here. Sejak saat itu, rasa takut mulai menyelimuti seluruh penghuni mall. Meski berusaha menjalani hidup senormal mungkin, mereka tahu bahwa keadaan di luar semakin buruk. Setiap hari jumlah zombie terus bertambah hingga memenuhi seluruh area parkiran. Dari atas gedung,
yang terlihat hanyalah lautan mayat hidup yang seakan tidak ada habisnya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan orang lain, Andre diam-diam menyimpan sebuah rahasia besar yang nantinya akan membawa petaka bagi seluruh penghuni mall. Sementara penghuni mall lainnya masih berusaha bertahan hidup, Andre terus menyembunyikan kondisi istrinya, Luda. Padahal, wanita yang sedang hamil itu sebenarnya telah tergigit zombie sejak beberapa waktu lalu. Andre tidak sanggup menerima kenyataan dan tetap berharap istrinya bisa selamat. Namun harapan itu perlahan hancur. Kondisi Luda semakin memburuk dari hari ke hari. Saat waktunya melahirkan tiba, Andre diam-diam membawa istrinya ke sebuah ruangan tersembunyi agar tidak diketahui orang lain. Sayangnya, keadaan berubah menjadi tragedi. Luda meninggal dan berubah menjadi zombie. Ketika para penyintas menemukan mereka, situasi langsung menjadi kacau. Peristiwa itu berakhir dengan kematian Andre dan keluarganya, meninggalkan luka mendalam bagi seluruh kelompok. Setelah kejadian tersebut, semua orang semakin sadar bahwa bertahan di dalam mall tidak bisa dilakukan selamanya. Jumlah zombie di luar terus bertambah, sementara harapan untuk mendapatkan bantuan hampir tidak ada. Di saat yang sama, kondisi Andi yang terjebak di toko senjata juga semakin mengkhawatirkan. Persediaan makanannya habis, dan komunikasi dengan dirinya mulai terputus. Hingga suatu hari, Andi tidak lagi memberikan respons. Saat mereka berhasil melihat keadaan di dalam toko, ternyata Andi telah meninggal dan berubah menjadi zombie. I'm sorry, brother. Setelah mengambil persediaan senjata yang masih tersisa, mereka berhasil membawa Nicole kembali ke mall. Sepulang dari misi tersebut, Michael mengambil keputusan besar. Ia sadar bahwa mall tidak lagi aman untuk jangka panjang. Karena itu, ia mengusulkan rencana untuk melarikan diri menuju marina dan menggunakan kapal milik Steve untuk berlayar ke sebuah pulau yang dianggap lebih aman. Semua orang setuju. Mereka lalu bekerja sama memodifikasi beberapa kendaraan menjadi bus lapis baja darurat. Kendaraan itu diperkuat dengan pelat logam dan berbagai perlengkapan agar mampu menerobos ribuan zombie yang mengepung mall. Ketika semua persiapan selesai, hari pelarian pun tiba. Gerbang mall dibuka. Dalam hitungan detik, gerombolan zombie langsung bergerak mendekati mereka. Bus lapis baja berhasil menerobos lautan zombie yang memenuhi jalanan. Namun perjalanan itu jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Zombie datang dari segala arah. Kendaraan mereka terus dihantam hingga perlahan mulai rusak. Dalam kekacauan tersebut, beberapa anggota kelompok tewas satu persatu. Ada yang diterkam zombie saat kendaraan berhenti, ada pula yang kehilangan nyawa ketika berusaha melindungi teman-temannya. Meski begitu, mereka terus maju tanpa menoleh ke belakang. Saat hampir mencapai tujuan, keadaan semakin memburuk. Gerombolan zombie yang sangat besar berhasil mengepung mereka. Untuk memberi waktu kepada teman-temannya melarikan diri, CJ memilih bertahan di belakang. Ia menembaki zombie sebanyak mungkin sebelum akhirnya meledakkan tabung gas di sekitarnya. Fucking thing! Ledakan besar itu menghancurkan banyak zombie sekaligus menjadi pengorbanan terakhirnya. Namun sesaat sebelum naik ke kapal, Michael mengungkapkan kenyataan pahit. Ternyata ia telah tergigit zombie dalam perjalanan. Michael tahu dirinya tidak memiliki banyak waktu lagi. Meski begitu, ia tetap membantu teman-temannya naik ke kapal dan memastikan mereka bisa berangkat dengan selamat. Setelah semuanya berada di atas kapal, Michael memilih tinggal di dermaga. Ia memandang ke arah teman-temannya untuk terakhir kalinya sebelum suara tembakan terdengar dari kejauhan. Michael memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada berubah menjadi zombie. Anna, Kenneth, Nicole, Terry, dan Chips menjadi beberapa orang yang berhasil selamat dari perjalanan mengerikan tersebut. Mereka berlayar melintasi lautan dengan harapan menemukan tempat yang aman untuk memulai hidup baru. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya melihat sebuah pulau di kejauhan. Dengan penuh harapan, kapal itu merapat ke daratan. Namun saat mereka mulai menjelajahi pulau tersebut, kenyataan pahit kembali menghantam. Pulau yang mereka anggap sebagai tempat perlindungan ternyata juga telah dipenuhi zombie.
Film pun berakhir dengan para penyintas yang kembali dikepung oleh gerombolan mayat hidup, meninggalkan nasib mereka sebagai misteri dan menunjukkan bahwa di dunia yang telah dikuasai wabah ini, tidak ada tempat yang benar-benar aman.